Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Isbatu anna lisyari'ati maqasidu minat tashri'i. Penetapan istimbat sesungguhnya di dalam syariat ini memiliki tujuan, dan syariat dibangun dengan memberikan manfaat, menarik manfaat, dan juga menjauhkan daripada segala keburukan dan negatif. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya la'ibin, main-main. Jadi semuanya ciptaan ada manfaat dan ada hikmahnya. Ataupun di dalam ayat yang lain dikatakan, "Ma khalaqnahuma illa bil haqq." Kemudian ihtiyajul faqih ila ma'rifati maqasid syari'ati, inna tasarruf al-mujtahidin bi fiqhihim fi syari'ati yaqau ala khamsati anha'a. Kebutuhan seorang faqih yang ahli fiqih untuk mengetahui maqasid syariah, dia mesti menempuh 5 langkah. Yang pertama yaitu النحو الأول فهم أقوالها واستفادة مدلولات تلك الأقوال بحسب الاستعمال اللغوي وبحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية التي بها أمل الاستدلال الفقهي قد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه. Yaitu seorang ahli fiqih mesti mengetahui, memahami, mendalami aqwal syariah, baik ditinjau dari segi bahasanya ataupun ditinjau dari segi syara'annya, dan dia juga mesti mengetahui kebanyakan daripada ilmu usul al-fiqh. Contohnya aqimus salati, di dalam kata-kata salat mengandung lughawiyah dan syar'iyah. Sedangkan lughawiyah maknanya ad-du'a, baik doa yang baik maupun doa yang buruk, itu salat. Kemudian secara syariat adalah syar'an, yaitu aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup diakhiri dengan salam ghaliban. Biasanya ada yang sebatas gerakan saja tanpa ada ucapan, yaitu yang bisu. Kemudian langkah yang kedua, النحو الثاني البحث عما يعارض الأدلة التي لا يحتمل المجتهد والتي استكمل إعمال نظره في استفادة مدلولاتها ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح. فإذا استيقن أن الدليل سالم عن المعارض عمله، وإذا ألقي له معارضا نظر في كيفية العمل بالدليلين معا أو رجحان أحدهما على الآخر. Ahli fiqih mesti mengkaji, membahas itu ta'arud dalil-dalil yang seakan-akan bertolak belakang secara lafziyah, dan dia mampu menggabungkan dua dalil tersebut. Dan jika tidak mampu untuk menggabungkan dua dalil tersebut bersamaan, maka diambillah dalil yang kuat, ya. Kalau seandainya dalilnya sama-sama kuat, maka ambil dalil yang paling kuat. Kemudian langkah yang ketiga yang mesti dijalani oleh ahli fiqih, yaitu al-basalisu qiyas ma lam yarid hukmuhu fi aqwali syari'i ala hukmi ma warada hukmuhu fihi ba'da an yarifa ila la tashri'at thabitati bi tariq masalik al-illati al-mubayyinati fi usul al-fiqh. Kemudian ahli fiqih yaitu apabila tidak menemukan dalil di dalam nas Al-Quran maupun hadis yang tidak diketahui hukumnya, maka dia mengambil jalan qiyas. Maka ulama ahli fiqih untuk mengetahui hukumnya ini dia dikiaskan dengan firman Allah Ta'ala, "Wala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma." Janganlah engkau ini mengatakan kata-kata menyakitkan, kata-kata cis atau kepada orang tua. Di dalam contoh ini, kata-kata memukul ini dikiaskan dengan kata-kata uf aja nggak boleh, aja nggak boleh, apalagi dengan memukul orang tua. Kemudian yang keempat yaitu wan rabi
إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لا للمجتهد من أدلة الشريعة ولا له نظير يقاس عليه, yaitu memberikan hukum terhadap perbuatan atau kejadian yang terjadi di kalangan manusia. Maka ulama seperti Imam Malik ketika tidak diketahui masalah hukumnya di dalam Quran, hadis, ijtihad ataupun qiyas, maka dia mengambil jalan istinbat, maslahatul mursalah, contohnya membuat KTP, membuat SIM dan yang lainnya yang mengandung maslahat. Kemudian yang kelima yaitu talaqqiya ba'da al-ahkam asy-syari'ati tsabitati indahu talaqqiya man la ya'rif ila al-ahkamiha wa la hikmata asy-syari'ati fi tashri'iha fa huwa yattahimu nafsuhu bil qusuri an idraki hikmati asy-syari'i minha wa yastad'ifu ilmuhu fi jambi sa'ati syariah fayusammi hadha an-naw' bit-ta'abbudi, yaitu ahli fiqih dia merasa meyakini bahwasanya di dalam dirinya tidak ada kemampuan untuk mengidrak, untuk mendapatkan hikmah syariat tersebut, atau tidak mengetahui daripada ilah hukum tersebut, dan dia merasa lemah, kurang ilmunya akan keluasan syariat. Jadi kesimpulan ulama ini ada keterbatasan untuk mengetahui hikmah dan ilah syariat tersebut, maka ini namanya bab ta'abbud. Contohnya seperti bilangan rakaat di dalam sholat, atau najis bayi perempuan yang belum makan apa-apa, yang belum 2 tahun dihukumi najis mutawasithah, beda dengan air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan belum 2 tahun dihukumi najis mukhaffafah. Sekian presentasi saya, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.